Perkenalkan, nama saya Rafli Zaidan dengan NIM 12430500067, jurusan Ilmu Hukum kelas B angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sebuah konsep yang penting dalam perkembangan hukum. Dalam beberapa kasus, hukum yang tertulis atau undang-undang yang ada tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh hakim dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum yang sudah ada, tetapi juga berperan sebagai pihak yang menemukan atau mengembangkan hukum menjawab persoalan yang dihadapi dalam sebuah kasus. Penemuan hukum oleh hakim adalah proses di mana hakim mencari, menginterpretasikan, dan mengembangkan hukum untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Proses ini terjadi dalam situasi di mana ketentuan hukum yang berlaku tidak memberikan solusi yang memadai, atau bahkan tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut. Dalam hal ini, hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum umum, norma moral, dan bahkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk menemukan jawaban hukum yang tepat. Fungsi dan peran hakim dalam penemuan hukum adalah memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menjaga keadilan. Hakim sebagai pembuat keputusan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan adil dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum yang tidak cukup jelas atau lengkap, hakim akan menemukan jalan untuk mencapai keputusan yang adil. Mengisi kekosongan hukum. Seringkali dalam perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, ada situasi hukum yang diatur secara spesifik oleh undang-undang. Dalam hal ini, hakim berperan untuk mengisi kekosongan tersebut. Tanpa peran hakim dalam menemukan hukum, sistem hukum bisa menjadi kaku dan tidak mampu merespon perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Penemuan hukum dalam sistem hukum yang berbeda. Penemuan hukum oleh hakim sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dua sistem hukum utama yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal ini adalah sistem hukum common law dan sistem hukum civil law. Sistem hukum common law. Dalam sistem hukum common law, penemuan hukum oleh hakim sangat krusial, yang dimana hakim diharapkan untuk membuat keputusan yang tidak hanya mengatur kasus yang sedang ditangani, tetapi juga menciptakan preseden yang akan mengikuti dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Keputusan hakim dalam common law tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi bagian dari sumber hukum yang dapat dijadikan referensi oleh hakim lain. Oleh karena itu, dalam common law, peran hakim lebih dominan dalam membentuk hukum. Sistem hukum civil law berbeda dengan common law. Dalam civil law, seperti yang berlaku di Indonesia atau Eropa kontinental dan banyak negara lainnya, undang-undang atau peraturan tertulis lebih menonjol sebagai sumber hukum utama. Meski demikian, hakim tetap memiliki peran dalam menemukan hukum, terutama ketika ada kekosongan hukum atau ketentuan undang-undang yang tidak tepat langsung diterapkan pada kasus yang dihadapi. Namun dalam sistem civil law, penemuan hukum oleh hakim lebih terarah kepada interpretasi dan aplikasi hukum yang ada, bukan menciptakan presiden baru. Teknik penemuan hukum oleh hakim. Dalam penemuan hukum, hakim menggunakan berbagai metode untuk menemukan solusi hukum yang tepat bagi suatu kasus. Beberapa teknik yang digunakan dalam penemuan hukum oleh hakim diantara lainnya ada interpretasi hukum, yaitu hakim dapat melakukan interpretasi terhadap teks undang-undang atau peraturan yang ada. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut, serta kondisi dan sosial perkembangan yang ada di masyarakat. Interpretasi ini dilakukan secara literal, berdasarkan teks demi kata. Teologis, berdasarkan tujuan atau maksud peraturan, atau sistematis, melihat hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Analogisasi, jika tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur suatu hal, hakim dapat menggunakan analogi dengan peraturan yang sudah ada untuk menemukan hukum. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
prinsip hukum umum dalam beberapa situasi, hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dari situasi hukum yang tidak diatur secara langsung. Penemuan oleh hukum dan jurisprudensi. Penemuan hukum oleh hakim sering kali mengarah pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan di masa depan. Dalam sistem hukum common law, jurisprudensi sangat penting karena keputusan hakim yang sudah dibuat menjadi bagian dari sumber hukum yang harus diikuti oleh hakim lainnya. Meski demikian, dalam sistem hukum civil law, meskipun jurisprudensi tidak memiliki kedudukan yang sama, keputusan pengadilan tetap dapat memberikan pengaruh besar dalam interpretasi hukum di masa depan. Kritik dan tendangan dalam penemuan hukum oleh hakim. Meskipun penemuan hukum oleh hakim sangat penting, ada beberapa kritik terhadap praktik ini. Salah satunya adalah adanya kecemasan bahwa hakim dapat menciptakan hukum sesuai dengan pendapat pribadi mereka, yang bisa mengarah pada ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan hukum untuk tidak diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Selain itu, penemuan hukum oleh hakim juga menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas. Keputusan yang diambil oleh hakim harus bisa dipertanggungjawabkan, dan pengaruh keputusan tersebut terhadap masyarakat harus dipertimbangkan secara hati-hati. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki peran-peran penting dalam penemuan hukum, ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku serta harus tetap dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, penemuan hukum oleh hakim adalah bagian integral dari sistem hukum yang berkembang, terutama ketika undang-undang yang tidak cukup untuk menjawab persoalan yang muncul. Dalam proses ini, hakim tidak hanya sekedar menerapkan hukum yang ada, tetapi juga berperan dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim juga merupakan elemen yang dinamis dalam sistem hukum, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukumnya dan akuntabilitas keputusan yang diambil. Metode penafsiran hukum oleh hakim. Yang pertama ada penafsiran gramatikal. Penafsiran ini berfokus pada makna atau kata kalimat berdasarkan tata bahasa yang berlaku. Penafsiran ini mengutamakan arti harfiah atau literal dari teks hukum. Dengan kata lain, penafsiran ini dilakukan dengan melihat kata-kata dalam teks secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks lain atau tujuan di balik pembuatannya. Contohnya, jika suatu peraturan menyebutkan setiap orang dilarang membawa senjata, maka penafsiran gramatikal akan memahami setiap orang sebagai individu dan senjata sebagai objek tertentu tanpa mengubah atau memperluas pengertian tersebut. Yang kedua ada penafsiran historis, yang dimana penafsiran historis mempertimbangkan latar belakang sejarah atau konteks sejarah membentukkan suatu peraturan atau hukum. Penafsiran ini bertujuan untuk mengetahui maksud ahli pembuat hukum dengan meneliti kondisi sosial, politik, dan budaya pada saat hukum tersebut dibuat. Contohnya, dalam memahami peraturan yang dihasilkan pada masa tertentu, kita perlu memperhitungkan kondisi yang ada pada masa itu, seperti krisis sosial atau politik yang melatar belakanginya. Penafsiran sosiologis. Yang ketiga ada penafsiran sosiologis, yang dimana penafsiran ini memfokuskan pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, serta bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Penekanan ini melihat hukum sebagai alat yang berfungsi untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar teks yang harus dipatuhi. Contohnya yaitu adalah menilai dampak sosial dari penerapan suatu undang-undang atau peraturan, seperti bagaimana suatu regulasi bisa mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat ada penafsiran autentik atau resmi. Penafsiran autentik merujuk pada penafsiran yang diberikan oleh pembuat hukum atau badan yang berwenang, seperti lembaga legislatif, pengadilan, atau badan yang ditunjuk khusus. Penafsiran ini sering dianggap sebagai penafsiran yang sah atau resmi dari norma yang ada.
Contohnya, jika terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang, maka penafsiran resmi atau autentik bisa diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga legislatif yang menciptakan undang-undang tersebut. Yang kelima ada penafsiran ekstensif atau luas. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas makna dari suatu ketentuan hukum lebih jauh daripada makna literalnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas atau untuk mencakup situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut. Contohnya, dalam penafsiran ekstensif, sebuah undang-undang yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dapat diperluas untuk mencakup kejadian yang tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga di tempat parkir atau area lain yang berdekatan. Yang keenam ada penafsiran analogi. Penafsiran analogi digunakan untuk memahami suatu ketentuan hukum dengan membandingkannya dengan ketentuan hukum lain yang serupa. Penafsiran ini melihat persamaan antara peraturan yang ada dengan peraturan lain yang belum diatur secara eksplisit. Contohnya, menggunakan analogi dalam kasus yang tidak secara langsung diatur dalam hukum tetapi juga memiliki kemiripan dengan kasus yang sudah ada dalam sistem hukum. Yang ketujuh ada penafsiran restriktif, di mana penafsiran restriktif adalah penafsiran yang membatasi makna dari suatu ketentuan hukum agar tidak mencakup hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh pembuat hukum. Pendekatan ini cenderung mempersempit cakupan hukum sesuai dengan maksud awal. Contohnya, jika suatu peraturan mengatakan barang berbahaya tidak boleh dibawa, penafsiran restriktif bisa membatasi makna barang berbahaya hanya pada barang yang dapat menyebabkan kerusakan fisik langsung, bukan barang yang hanya berisiko menyebabkan kerusakan kecil. Yang kedelapan ada penafsiran contrario. Penafsiran contrario adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan kebalikan dari suatu ketentuan. Jika hukum mengatur sesuatu dalam suatu konteks, maka penafsiran a contrario menyatakan bahwa sesuatu yang berlawanan tidak diatur. Contohnya, jika suatu peraturan mengatur larangan untuk pria berumur 20 hingga 30 tahun, maka penafsiran a contrario bisa menyatakan bahwa wanita atau mereka yang berumur di luar rentang tersebut tidak terikat oleh peraturan itu. Yang kesembilan ada penafsiran komparatif, yang dimana penafsiran komparatif membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan ketentuan hukum dari sistem hukum lain. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma yang ada diterapkan dalam konteks negara lain atau sistem hukum lain. Contohnya, membandingkan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia dengan undang-undang yang berlaku di negara lain untuk memahami standar internasional atau pendekatan yang lebih umum. Yang ke-10 ada penafsiran futuristis, yang dimana penafsiran futuristis ini adalah penafsiran yang berusaha meramalkan atau memahami bagaimana caranya suatu ketentuan hukum atau norma akan diterapkan di masa depan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial. Contohnya yaitu mempertimbangkan peraturan terkait kecerdasan buatan atau teknologi canggih lainnya yang belum ada saat ini, namun akan relevan di masa depan. Yang ke-11 ada penafsiran subsumtif. Penafsiran subsumtif berfokus pada penerapan ketentuan hukum pada fakta-fakta yang ada. Artinya, fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus atau peristiwa dianalisis untuk melihat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya ada dalam kasus pencurian. Apakah tindak seseorang sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencurian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang ke-12 adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara melihat suatu ketentuan hukum dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Penafsiran ini berusaha untuk memahami bagaimana satu ketentuan peraturan atau peraturan saling berkaitan dengan ketentuan hukum lainnya dalam sistem hukum tersebut. Contohnya adalah menilai satu pasal dalam undang-undang dengan mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau dalam peraturan terkait untuk memastikan konsistensi dan keselarasan hukum.
Penafsiran peristiwa ini dapat digunakan secara kombinasi dalam praktik hukum, tergantung pada konteks dan kebutuhan untuk memberikan penafsiran yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Sekian dari saya, Rafli Zaidan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kekurangan dalam penjelasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.